wabarakatuh. Kela, nah, muka saya tidak ada Waalaikumsalam ini. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa bertemu lagi hari ini dalam keadaan yang insya Allah semuanya sehat, semangat dan berbahagia ya. Dan mudah-mudahan tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kerabat, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita semuanya hari ini bisa fokus mendengarkan uh, apa tuh namanya Pak Yudi, tausiah, sharing, diskusi ya yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Yudi. Nah, dan beliau tampaknya sudah sangat siap teman-teman untuk kelancaran kegiatan karena kita menggunakan aplikasi Webex ya yang mungkin di beberapa orang ini terkendala di jaringan ya sehingga untuk efektivitas nanti Pak Yudi akan unmute dulu semuanya ya kecuali Pak Yudi sendiri ketika menyampaikan materi. Kemudian ketika sesi tanya jawab nanti bagusnya mungkin ditanyakan melalui chatnya saja ya, tidak bertanya langsung karena terkadang suaranya tidak sampai. Jadi yang mau bertanya boleh bertanya selama sesi tanya jawab atau diskusi, tapi pun misalnya tiba-tiba ingat ketika Pak Yudi menyampaikan materi, itu boleh langsung dituliskan saja di chat yang tersedia di monitor teman-teman masing-masing ya. Itu saya kira mungkin untuk aturan diskusinya ya untuk penghematan waktu kita berikan kesempatan kepada Pak Yudi untuk menyampaikan materi. Mangga Pak Yudi. Unmute dulu semua Pak Yudi. Suaranya nggak keluar. Sip. Kedengar? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan keberkahan. Yang paling utama adalah nikmat sehat yang selalu Allah anugerahkan kepada kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa berkumpul. Kalau bukan karena kehendaknya, kalau bukan karena ridho dan inayahnya, mungkin kita semoga dijauhkan dari segala wabah, penyakit dan musibah. Insya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, ini hari pertama kita bertemu di bulan suci puasa. Alhamdulillah. Setelah 3 hari kita kemarin melaksanakan puasa, insya Allah di hari ini kita akan sedikit berbagi tentang sebuah makna berkah. Kadang kita selalu mensalah konsepkan arti tabarruk, ngalap berkah. Ada beberapa dari kita semuanya istilah tabarruk atau ngalap berkah itu sangat identik banget, apalagi sangat melekat banget. Tapi kita akan sharing banget di sini tentang makna berkah dan tabarruk atau ngalap berkah kepada siapa itu, termasuk yang paling utama adalah tabarruk kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sebelumnya kita ucapkan juga buat Bapak Ibu yang sudah bergabung di pagi hari ini, insya Allah mudah-mudahan berkah selalu. Nah, konsep berkah di bulan Ramadan ini akan kita sharekan di pagi hari ini. Yang pertama, berkah itu kita sering bacakan di kajian kita di mentoring pagi setiap hari Jumat. Saya kira Bapak dan Ibu semuanya juga tahu tentang ayat itu, surat Ali Imran ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini surat Ali Imran ayat ke-26. Luar biasa, kita sering baca nih ayat ini di mentoring pagi atau di zikir-zikir kita setiap hari. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Kita tinggal di kerajaan Allah. Ya, posisi kita ini saat ini adalah di kerajaan dunia Allah yang Allah anugerahkan bagi kehidupan kita untuk mencari amal dan bekal kita untuk akhirat. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang engkau kehendaki. Ini kalau kita baca arti hanya sekilas memaknai bahwa kerajaan itu identiknya luas. Maka kita garis bawahi bahwa konsep kerajaan ini adalah suatu nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, itu adalah sebuah anugerah. Ya. Karena makna kerajaan kan artinya meluas. Konsep berkah itu juga artinya meluas. Saya pernah share di dalam quote di Bapak Ibu semua bahwa kebaikan itu adalah konsep berkah, makna dasar sebuah berkah. Makanya di sini kita garis bawahi bahwa dalam suatu kitab diartikan berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi biasanya nih banyak yang keliru bahwa berkah itu identiknya dalam rezeki saja, dalam penghasilan atau materi saja. Padahal berkah itu dalam berbagai hal, intinya yang baik. Baik itu rezeki kita, baik itu usaha kita atau pekerjaan kita, baik itu nikmat sehat kita. Itu adalah konsep makna berkah secara meluas. Makanya Bapak Ibu, barokah atau berkah selalu diinginkan oleh setiap orang. Namun sebagian kalangan salah kaprah dalam memahami makna berkah sehingga hal-hal keliru pun dilakukan untuk meraihnya. Ya. Ada tawasul pertama kita kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tujuannya adalah man shalla alayya kana ma'i fil jannah. Ada sebuah hadis, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Kalau mengharap berkah kepada Rasulullah, justru yang memberikan berkah itu adalah Allah. Karena judulnya adalah Barakallah, berkah dari Allah, bukan berkah dari Rasulullah. Konsepnya adalah orang yang meminta berkah kepada Allah itu berbeda maknanya. Tapi yang paling diutamakan, bukan disalahkan, bukan. Tapi yang diutamakan mengharap berkah itu kepada Allah. Karena yang memberikan berkah dalam bentuk konsep kebaikan apapun itu datangnya dari Allah. Berbeda dengan kebutuhan, itu datang dari sendiri. Kita pernah tahu bahwa hal yang baik itu datangnya dari Allah dan hal yang buruk itu datangnya dari diri kita sendiri. Ada sholawat yang luar biasa yang membedakan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Muhammadun Basyarun
walaysa kalbashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Bisa Bu ikut? Nanti aja, jangan sekarang. Muhammad teh manusia namun luar biasa, ibarat batu permata, kurang mah batu bata. Batu bata Bu. Tapi permata dengan batu bata ada dua kesamaan Bu. Permata punya nilai harga. Ya, karena dia satu pilihan, batu mulia. Batu bata bisa berharga apabila disatukan. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Makna berkah bagi manusia adalah bermanfaatnya dia bagi sesama manusia. Makanya satu bata harganya paling cuma 2.000 atau murahnya cuma 1.000. Tapi kalau kita beli batu bata satu truk yang bisa dibuat rumah, maka harganya bisa berbeda. Inilah konsep dasar berkah bagi manusia selain Nabi yang sudah dipilih oleh Allah. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan, konsep berkah yang paling utama adalah selalu mengharap berbagai amal kegiatan kita, ibadah kita, salah satunya adalah ibadah puasa kita, niatkan karena Allah Ta'ala, bukan karena dia yang belum nikah, bukan karena istri kita, kalau kita nggak puasa istri kita marah, tapi justru karena niat lillahi ta'ala. Ingat, wal khairu kulluhu fi yadaik. Ada hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, wal khairu kulluhu fi yadaik. Seluruh kebaikan di tanganmu. Ya. Bukan dari siapapun. Dari Rasulullah itu adalah bentuknya syafaat. Tapi berbagai kebaikan itu awal datangnya dari Allah yang diturunkan melalui Rasulullah. Di dalam puasa ada sahur, ada berbuka, ada tarawih. Kita sederhanakan 3 ibadah utama di bulan puasa. Sahur yang disarankan untuk mengakhirkan sahur. Berbeda dengan berbuka untuk mensegerakan berbuka. Nah, kenapa? Makna berkahnya adalah, coba Bapak Ibu pikirkan. Ketika sahur kita laksanakan di awal atau disegerakan di jam 3 atau jam 2. Biasanya kalau setelah sekian lama kita makan, nah, dasar kebutuhan makan kita akan tumbuh lebih cepat, datang lebih cepat. Makanya berbeda, sahur itu harus diakhirkan biar waktu datang makan kita yang biasa kita lakukan itu akan mengulur waktunya lebih lama. Ini konsep IPA nanti ya dari Pak Zen sama Bu Juju. Dan berbeda maghrib ya. Kalau maghrib harus disegerakan karena satu, jika diakhirkan mengganggu ibadah yang lainnya. Ya. Kenapa? Posisi kita tubuh sudah lemah, yang belum terasupi makanan dan minuman, maka ketika kita niatkan kita ibadah aja lebih dulu, nah justru itu akan membahayakan karena ibadah juga butuh tenaga dan energi untuk melaksanakannya. Apalagi tarawih, teman-teman mungkin ada yang 11 atau ada yang 21 atau bahkan ada yang 31, insya Allah. Dan yang terakhir, Qul innal fadla biyadiyalillah.
Kita ingat surat Al-Imran ayat 73. Sesungguhnya karunia itu datang dari Allah. Makanya Bapak Ibu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Emang pernah ada yang bilang, jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah akan dapat menghitungnya. Walaupun semua air yang ada di seluruh samudra ini dijadikan tintanya untuk mencatat nikmat Allah, dan ranting-ranting yang ada di bumi ini digunakan untuk pena untuk menulis nikmat Allah, maka tidaklah cukup. Oleh karena itu, kita ulangi, makna berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya berbagai kebaikan, bermacam-macam kebaikan, dan itu bisa kita dapatkan salah satunya dengan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Dan yang kedua ada ngalap berkah. Ngalap berkah jangan disalah konsepkan bahwa berkah itu datang dari Allah. Ngalap istilahnya bukan meminta-minta berkah kepada orang-orang soleh, para wali Allah, bukan seperti itu, tapi justru itu adalah hanya sekedar wasilah dekat kepada Allah yang maha memberi berkah, yang maha memberi nikmat. Ya, terima kasih Bapak Ibu, seperti itu. Insya Allah setelah ini kita persilahkan untuk sesi tanya jawab. Mudah-mudahan bisa sharing walaupun hanya singkat sama Bapak dan Ibu. Dan kita ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, nanti mohon untuk isi daftar hadir yang sudah disiapkan, linknya di chat Webex di sini. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Dari Pak Zain, bagaimana dengan yang sering dikatakan berkah Ramadan, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya mengenai berkah Ramadan tersebut. Oke, subhanallah. Berkah Ramadan ya, di bulan Ramadan. Sebenarnya untuk berkah Ramadan ini memang tidak didapatkan di bulan-bulan lainnya. Hanya akan didapatkan di bulan suci Ramadan aja. Oke, Pak. Lihat. Ada beberapa keberkahan yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Ini dari Pak Zen ya. Oke. Berkah Ramadan seperti apa? Nah, luar biasa. Ada doa, Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amalku. Pak, di sini ada beberapa konsep berkah Ramadan. Yang pertama, berkah yang tidak akan didapatkan, yang paling utama adalah satu malam Lailatul Qadar yang baiknya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Yang kedua, konsep berkah di bulan Ramadan yang tidak didapatkan di bulan lainnya adalah ketika kita membaca Al-Qur'an, maka berkahnya, pahalanya lebih dikali lipatkan, bukan hanya 10 kebaikan, tapi sampai kepada 70 kebaikan. Satu huruf loh Pak ya. Satu huruf. Jadi kalau hari biasa, man qara'a harfan, barang siapa yang baca satu huruf minal Qur'ani, dari Quran, falahu asyru hasanat, bagi dia diberikan 10 kebaikan. Tapi berbeda, barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka dia akan dikali lipatkan sebanyak 70 kali lipat. Itu keberkahan yang kedua, membaca Al-Quran. Terus kemudian berkah yang selanjutnya yang kita dapatkan di bulan Ramadan, yaitu berkah puasa. Berbeda dengan puasa selain bulan Ramadan, ada puasa sunnah atau yaumul bid, ya, puasa Arafah atau puasa Senin Kamis atau puasa-puasa yang lainnya.
Nah, ini berbeda. Bapak pernah dengar kayak gini, berkahnya adalah inna shaima li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, maka aku yang akan langsung memberikan pahala kepadanya. As-saumuli, maaf, as-saumuli wa ana ajzi bihi. Itu kata Allah. Jadi berbeda dengan puasa-puasa yang lainnya. Kalau puasa Ramadan, Allah langsung yang memberikan pahala keberkahan yang lainnya. Seperti itu. Pak Zen, sudah diterima? Insya Allah. Kemudian dari Pak Egi, saya mau bertanya, dalam suatu berkah saat tawasul, ada tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, statusnya bagaimana? Ini kaitannya dengan ini ya, hukum. Subhanallah Pak Egi. Pak Egi, ini tawasul, setiap tawasul kepada Nabi dilanjutkan oleh kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kalau dibilang Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah Abu Waliullah, bapaknya para wali Allah. Kenapa kita harus bersolawat atau tawasul kepada orang-orang soleh? Yang paling utamanya adalah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Statusnya bagaimana Pak? Itu tidak haram, tapi sunnah. Namanya tabarruk yang diperbolehkan, bukan tabarruk yang diharamkan. Kita ngalap berkah, bukan tujuannya meminta berkah, tapi Pak, itu sebagai wasilah, ya. Wasilah itu jalan. Ingat konsep ini Pak, ketika kita ingin dekat dengan seseorang petinggi, ini secara logika aja. Kita pengen dekat sama bos, maka kita harus dekati orang yang terdekatnya. Gak mungkin seorang pegawai biasa kita mau datang langsung ketemu dengan CEO tanpa punya janji atau meeting tertentu. Maka kita pendekatannya dengan orang-orang yang lebih dekat dengan CEO. Nah, dengan Allah kita ingin lebih dekat. Ya, ada dalam satu Al-Quran, barang siapa yang dekat kepadaku, maka aku lebih dekat kepadanya. Ya. Di surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pak, ini maknanya dari qarib, dekat itu adalah aku dekat dengan kepada siapa hamba pun. Yang paling utama adalah orang-orang yang soleh yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebagai wasilah kedekatan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak diharamkan bagi siapapun yang berziarah ke kubur-kubur wali, para syekh, para alim ulama, tapi tujuannya bukan meminta ya Pak ya. Tujuannya adalah tawasul sebagai wasilah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya tersebut lebih cepat nyampe. Seperti itu. Gimana Pak Egi? Terima kasih Pak Egi. Terus Bu Juju, sedekah apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Subhanallah Bu. Sedekah apa aja? Konsep sedekah adalah sesuatu hal yang diberikan dari kita kepada orang lain. Tapi harus dan dari hasil jerih payah kita sendiri. Kalau sedekah dari orang lain itu bukan sedekah diri, tapi menyalurkan sedekah. Nah, sedekah seperti apa Pak di bulan suci Ramadan? Yang paling utama sedekah di bulan suci Ramadan adalah memberikan sahur dan berbuka kepada yang berpuasa. Ya. Karena orang yang berpuasa itu dia akan mendapat pahala double ketika dia memberikan berkah atau sedekah berbuka kepada yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa.
Itu Bu yang paling utama. Nah, sekarang kan ngasih buka susah ya Bu ya. Dikarenakan kita posisi social distancing ya, tidak boleh bertemu. Itu banyak caranya Bu, bisa seperti apa. Dan yang paling utama, kalau kita tidak bisa menyalurkannya sendiri, salurkan kepada lembaga-lembaga yang memang menyalurkan secara profesional. Sedekah yang kedua, Bu, yang paling utama, selain memberikan makan buka dan sahur, adalah memberikan sedikit rezeki kita, yaitu adalah zakat mal. Nanti di akhir ada zakat fitrah. Zakat mal ini, apalagi posisi COVID-19 seperti ini, itu lebih diutamakan kepada mereka yang membutuhkan. Penyalurannya kepada siapa, Bu? Yang paling utama lebih dekat kepada DKM atau Badan Amil Zakat di sekitar kita. Yang paling utama adalah yang harus kita bantu orang-orang di sekitar kita. Apalagi 40 rumah ke belakang, ke kanan, ke kiri, dan ke depan itu yang paling utama. Karena nanti itu yang akan ikut menghisab kita di yaumil akhir. Seperti itu Bu Juju. Kemudian dari Pak Tony boleh. Melihat fenomena sekarang, bulan Ramadan kali ini kan berbeda. Semua ibadah kita hanha. Maksudnya gimana? Oh ini ya, bagaimana kita menghadapi Ramadan yang berbeda. Semua bentuk ibadah kita dilakukan di rumah. Dan sholat Idul Fitri pun sebagian daerah sudah memastikan tidak ada. Apa yang mesti dilakukan menghadapi fenomena ini agar tetap mendapat keberkahan Ramadan? Wah, subhanallah. Pak, sebenarnya ibadah ini bukan dilarang, Pak ya. Bukan dilarang, tapi dianjurkan dilaksanakan di rumah. Idul Fitri pun bukan ditiadakan, tapi tetap ada. Pelaksanaannya hanya sholat sunnah. Dan itu kita lakukan di rumah beserta keluarga. Apakah tidak mudarat atau tidak membahayakan? Maksudnya sih tidak bid'ah. Ini kan sudah ketetapan ulama, Majelis Ulama Indonesia, otomatis ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemerintah. Ya, ulil amr. Ulil amri ini dalam hal agama diwasilahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Jadi insya Allah setiap ketentuan yang ditentukan oleh para ulama atau MUI, insya Allah ini sudah melalui kajian musyawarah yang tentunya sudah didasarkan kepada kitab-kitab atau hadis-hadis yang datangnya dari Rasulullah. Ingat, innal ulama warasatul anbiya. Kita percaya dan yakin bahwa ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI itu sudah baik. Untuk lebih berkahnya gimana? Justru Pak, kita lebih berkah karena berbagai keibadah kita laksanakan dengan istri, dengan anak-anak, dan itu lebih berkah karena berkahnya kita dapatkan double. Ibadah yang kita lakukan mengajak istri dan anak-anak. Ibadah yang kita lakukan dibarengi dengan istri dan anak-anak. Kalau yang masih single gimana Pak? Ya, itu Pak Zen ya. Jofillah, jomblo fisabilillah. Insya Allah. Makanya cepat menikah. Tapi enggak, itu hanya bercandanya. Yang paling utamanya, yang belum nikah juga tetap berkah ibadah dengan keluarga. Ya, justru momen seperti ini harus disyukuri. Siapapun yang jarang bersama keluarga, bersama istri, bersama anak-anak bisa ibadah bareng, sekarang justru udah sebulan penuh bisa ibadah. Ya, ini berkah paling utama. Makanya tetap justru akan semakin berkah. Berkah yang paling utamanya adalah dengan keluarga. Pak Tani, siap. Alhamdulillah. Bu Arin, mangga. Pada naras naon Bu Arin? Apa Bu Arin? Oh, masya. Siap. Alhamdulillah.
tidak ada yang bertanya lagi. Oke, siap. Cuma tanya link. Oh, linknya ada. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari hamba yang fakir ini, jauh dari kesempurnaan, jauh dari ilmu yang bermanfaat. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, keburukan datangnya dari diri saya sendiri. Selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak setahu kan? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya. Ini ayat 1000 dinar yang selalu diamalkan dengan tujuan kemudahan rizki, keberkahan rizki yang selalu diberikan kepada kita. Wa may yatawakkal 'alallah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, insyaallah akan diberikan keberkahan dari jalan manapun. Ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya bisa dinyalain, Ibu Bapak. Kita mau screenshot. Oke. Bisa. Screenshot dulu. Alhamdulillah, Pak Egi, Bu Bey, Dani, Bu Linda, Bu Arif, Bu Zen sudah, Pak Tony sudah. Oke. Bu Atin, Suratin, Markutin. Oke, alhamdulillah. Saya screenshot ya. Siap. Kenapa berisik banget? Aja dulu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Kembalikan kepada enggak, Bu Bey. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Pak Yudi. Semoga apa yang disampaikan menjadi kebaikan ya, khususnya bagi Pak Yudi yang menyampaikan dan bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Banyak hal yang saya kira sangat penting ya, menjadi reminder untuk kita semua. Dan Ramadan kali ini sekalipun dengan segala keterbatasan ya, tetapi ternyata kita bisa memaksimalkan kondisi ini untuk beribadah dan meraih sebanyak-banyaknya pahala sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi. Atur nuhun Pak Yudi, insya Allah untuk besok gilirannya dengan Pak Egi, tapi mungkin tidak dengan aplikasi Webex ya. Kelihatannya Pak Egi besok akan menggunakan WhatsApp group seperti yang dilakukan pada pekan yang lalu ya oleh Pak Yudi. Itu saja saya kira teman-teman, kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat teman-teman, hari ini kita PJJ lagi dengan program Ramadan. Semoga berkah yang tadi disampaikan Pak Yudi bisa kita raih bersama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.